Halo warga intelektual sekalian. Guys, benarkah kalau di suatu daerah itu banyak maksiat maka akan terjadi bencana alam? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kemudian yang bikin saya penasaran itu, kalau kita bicara tentang maksiat, bisa dikatakan bahwa paling banyak maksiat itu di negara-negara maju kan, seperti di Belanda, di Prancis, di Eropa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka menganggap bahwa maksiat itu urusan pribadi, bukan urusan publik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kalau ada orang maksiat itu, maka kita bisa terdampak gitu? Jadi ini sangat sangat menarik menurut saya pribadi. Ini bikin penasaran gitu. Saya punya teman, jadi teman saya ini pernah dikata-katain melakukan maksiat, tapi konteksnya beda gitu ya. Ya biasalah pacaran gitu ya. Pacaran di dalam rumah gitu ya. Mereka nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi dituding maksiat. Lalu yang menuding ini mengatakan, kamu itu bikin rezeki saya seret gitu ya. Jadi apakah maksiat ini bisa bikin rezeki orang itu seret? Apakah ini sebenarnya ada hubungannya, ada korelasinya? Apakah ini logical fallacy atau tidak? Saya tidak mengatakan kalau misalnya ada yang percaya bahwa suatu tempat itu terjadi maksiat maka akan terjadi bencana alam. Saya tidak mengatakan orang yang percaya seperti ini orang bodoh ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Karena ini sudah membudaya gitu ya. Jadi budaya kita itu ada yang mengatakan ketika terjadi gempa, oh ini karena faktor daripada banyak maksiat dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan negara-negara Eropa, negara-negara maju? Di situ kan banyak maksiat juga gitu. Apakah di sana banyak gempa? Bagaimana menurut data? Bagaimana dengan tsunami yang ada di Aceh? Apakah di Aceh itu banyak maksiat sehingga terjadi tsunami? Apakah di Sumatera banyak maksiat sehingga terjadi banjir? Lalu bagaimana dengan Eropa? Kenapa di Eropa nggak ada tsunami seperti di Aceh? Padahal Aceh itu orang yang beragama, semuanya tertutup, serba syariah, sementara orang Eropa tidak menggunakan syariah. Ini yang kan yang jadi semacam bikin penasaran gitu ya. Jadi bagaimana faktanya? Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya ngambil dari sudut pandang yang paling rasional ya. Jadi guys, ternyata jadi kita akan bahas masalah maksiat ini dari dua sudut pandang ya. Sudut yang pandang yang pertama itu dari agama atau keyakinan, sudut pandang yang kedua itu dari sains atau ilmiah. Dari sudut pandang keyakinan, kalau ada yang meyakini bahwa kalau di satu tempat itu terjadi bencana alam, gempa dan sebagainya, maka biasanya di tempat tersebut banyak orang maksiat. Kalau ini dari sudut pandang keyakinan atau agama, saya tidak menyangkal itu, saya tidak memprotes itu, saya tidak mengkritik itu. Tapi bagaimana dari sudut pandang ilmiah? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya bukan tukang maksiat ya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Dari sudut pandang ilmiah, ya, apa itu ilmiah? Ilmiah itu harus bisa diuji, harus terbukti secara ilmiah, secara nyata, bisa dibuktikan secara empiris gitu ya. Apakah itu terbukti secara ilmiah? Enggak. Sorry to say ya. Ini dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang pribadi saya. Ilmiah itu netral, sains itu netral. Sains itu sama seperti timbangan atau kilo. Kalau kita timbangannya 10, ya akan dikatakan 10. Kalau timbangannya 5, akan 5 gitu ya. Jadi sains itu tidak pernah nggak enakan gitu ya. Karena seiman, oh nanti nggak enak ya, timbangannya dinaikin aja, nggak bisa seperti itu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian dari sudut pandang agama, kalau ada orang yang beragama mengatakan bahwa oh ketika terjadi bencana di suatu tempat itu karena maksiat, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ini sebatas keyakinan? Apa definisi keyakinan? Definisi daripada keyakinan itu artinya kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, kita menganggap bahwa agama kita benar, kita menganggap bahwa bencana itu terjadi karena maksiat. Itu kan sebatas keyakinan ya. Definisi keyakinan itu kan kita menganggap bahwa itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung gitu. Jadi keyakinan itu bisa dikatakan klaim sepihak. Tidak ada bukti ilmiahnya gitu. Buktinya apa? Buktinya di Eropa paling banyak maksiat. Apakah terjadi tsunami di sana seperti tsunami di Aceh gitu sampai berapa skala Richter gitu? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya kalau itu berkorelasi, kenapa nggak terjadi di Eropa kan? Kemudian alasan selanjutnya, kenapa
istilah ini muncul gitu ya? Apa alasannya? Kenapa orang itu berpikir kalau banyak maksiat terjadi gempa, tsunami, dan sebagainya, atau musibah gitu? Kenapa ini dipercaya gitu? Apa alasannya? Tujuannya itu sebenarnya baik guys ya. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk melakukan maksiat dan sebagainya, nggak seperti itu ya. Saya ngomong dari sudut pandang sains atau ilmiah ya. Sains dan ilmiah itu netral gitu, mereka nggak berpihak ya, atau sains itu nggak berpihak pada siapapun ya. Jadi gini, zaman dulu banget ya, waktu agama baru booming ya, waktu agama baru muncul, manusia itu kan sangat barbar ya. Lalu manusia itu dikontrol dengan apa biar nggak barbar gitu? Dikontrol dengan agama gitu ya. Jadi agama mengatakan kalau lu melakukan dosa, maksiat, ya lu akan mengalami yang namanya bencana gitu ya. Itu cara tercepat gitu ya. Tujuannya sebenarnya baik. Misalnya ya kalau di suatu tempat itu banyak yang namanya buang sampah sembarangan, ya maka akan terjadi yang namanya banjir gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu baik sebenarnya dari dulu ya, kalimat ini diciptakan sebenarnya tujuannya baik ya, biar kita nggak melakukan dosa sebenarnya, tidak melakukan yang namanya maksiat ya. Walaupun dosa itu kan eh, perspektifnya beda-beda ya. Dosa itu kan tidak bisa diklaim hanya dari satu sudut pandang juga gitu. Ya, kalau kita mengatakan bahwa melakukan maksiat itu dosa gitu, lalu bagaimana dengan orang-orang Eropa? Mereka tidak menganggap itu dosa gitu. Apakah mereka sesat? Kita juga tidak bisa menyesatkan itu. Ya, kita tidak bisa mengatakan kita yang paling benar. Dosa itu kan tergantung dari sudut pandang, ya kan? Di Timur Tengah ada suatu daerah yang bisa memukul istri walaupun eh, istrinya itu tidak sampai patah tulang lah gitu ya. Boleh dipukul gitu. Apakah itu dosa? Enggak dosa bagi orang-orang Timur Tengah gitu. Tapi bagi orang Barat, apakah itu dosa? Mereka menganggap itu dosa gitu. Mereka menganggap bahwa itu kejahatan. Jadi tergantung sudut pandang gitu ya. Kita nggak bisa melihat kacamata kita melihat Eropa. Eropa juga nggak bisa melihat kacamata mereka dari sudut pandang kita gitu. Jadi tergantung sudut pandang. Karena saya itu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jadi saya memahami budaya Eropa gitu ya, budaya Nusantara juga saya pahami gitu. Jadi tergantung budayanya gitu ya. Kita tidak bisa memvonis orang Eropa itu masuk neraka. Semuanya nggak bisa seperti itu ya. Saya tidak mengatakan orang Eropa itu semuanya suci. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita mengatakan orang yang berbuat maksiat itu akan masuk neraka, orang Eropa akan mengatakan dari sudut pandang ilmiah ya, ini jangan dipelesetin ya, dari sudut pandang ilmiah. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Mereka akan bertanya seperti itu ya. Itulah alasan kenapa pemuka agama itu tidak menyukai yang namanya pertanyaan. Karena apa? Ya karena itu akan menelanjangi semuanya gitu ya, menelanjangi yang namanya dogma-dogma, doktrin-doktrin. Jadi ini kan sudah semacam doktrin ya. Kalau terjadi bencana maka biasanya ini karena maksiat. Bahkan guru saya waktu SMA juga sering mengatakan seperti itu kok. Walaupun guru saya ini ya sudah berpendidikan gitu, tapi masih ada yang percaya seperti itu. Bukan berarti ya, disclaimer bukan berarti saya nyuruh yang notabene untuk melakukan maksiat, nggak seperti itu ya. Jangan diplesetin ya. Ya kita kan punya moral gitu ya. Justru gini guys ya. Justru negara yang paling toleransi, paling damai, paling bermoral, yang paling jujur itu bukan Konoha. Kalau agama itu mengajarkan moral, kebaikan, buang sampah pada tempatnya, justru kita itu masyarakat yang paling malas buang sampah pada tempatnya. Terjadi banjir kan mampet kan. Jadi lebih masuk akal bencana itu terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Itu lebih masuk akal daripada sekedar hanya mengatakan maksiat. Lagian kan warga Konoha itu kan kalau saya perhatikan itu mabok dengan kalimat yang mengatakan ya terlalu mabok ya, yang mengatakan bahwa kalau terjadi bencana itu karena maksiat. Itu kan terlalu mabok ya kita. Kita terlalu melihat dari satu sudut pandang. Artinya gini ya, banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu sehingga mereka langsung nikah gitu daripada maksiat, udah nikah aja. Tapi kan kita kan nggak tahu karakter pasangan kita kan. Baru 3 minggu kenal langsung nikah daripada maksiat, kemudian cerai gitu ya. Daripada maksiat nanti cerai gitu, daripada maksiat kawin cerai gitu. Di Konoha kan banyak warga Konoha kawin cerai, kawin cerai. Ya, saya tidak menyebutkan siapa yang kawin cerai di sini ya.
disclaimer on ya, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kawin cerai itu disebabkan oleh karena faktor menghindari zina, itu bukan solusi gitu ya. Untuk menghindari zina itu jangan berzina gitu, bukan udah nikah aja. Ya, kita nikah aja daripada nanti takut zina gitu. Ya, jangan seperti itu. Ya, ya jangan berzina. Kalau menghindari zina ya jangan berzina, bukan malah buru-buru nikah. Itu nggak masuk akal ya. Itu yang jarang kita pahami gitu ya. Saya bukan si paling pintar atau si paling suci ya, tapi itu yang keliru menurut saya pribadi dari sudut pandang warga Konoha atau pola pikir warga Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Silahkan simpulkan sendiri. Sekian video ini, saya warga intelektual sangat rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.